Dengan langkah kaki penuh semangat, Ajeng menampaki jalanan tanah yang menurun dan licin. Dengan penuh hati-hati, Ajeng menyeberangi sungai kecil sebagai pembatas antara perkampungan dengan persawahan. Ajeng berjalan di jalanan setapak yang menuju hutan tempat pohon-pohon sagu tumbuh. Ajeng melintasi beberapa pohon sagu untuk mencari batang sagu yang akan dipotong untuk diambil pelepahnya dijadikan bahan bilik. Dengan tangan kecilnya yang mungil, Ajeng mengayunkan parang kecil yang sering dia pakai untuk memotong dan mengupas batang pelepah sagu. Batang sagu yang telah dipotong dikupas kulitnya oleh Ajeng untuk dijadikan pelepah untuk dianyam menjadi bilik. Dengan cekatan, Ajeng mengupas beberapa batang pohon sagu untuk diambil kulitnya. Lalu dia kumpulkan dan diikat untuk dibawa pulang. Firasat Ajeng merasa tidak enak dan gelisah ketika itu. Ajeng merasa ingin cepat-cepat pulang. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dengan keluarganya di rumah. Ajeng bergegas untuk pulang. Dia melewati jalanan tanah yang licin di hutan. Ajeng mengayunkan langkahnya di tanah yang becek dan licin untuk segera pulang, dengan memikul irisan pelepah yang telah dia kupas dari batangnya. Ajeng dengan hati-hati melangkahkan kakinya di jalanan yang licin serta parit-parit kecil yang berlumut. Dengan rasa bersyukur, Ajeng merasa lega karena sudah melewati hutan dan jalanan yang licin karena habis tersiram oleh hujan hari itu. Sebelum sampai ke rumah, Ajeng harus menjemur terlebih dahulu pelepah-pelepah sagu yang telah dia ambil di hutan. Agar mendapatkan hasil pelepah sagu yang bagus untuk dianyam bilik, pelepah-pelepah itu harus dijemur di panas matahari selama 2 minggu. Sesampai di tepian sawah yang sering dipakai oleh Ajeng untuk menjemur pelepah-pelepah sagu, Ajeng langsung menata dan memilah pelepah-pelepah sagu itu untuk dijemur di bawah teriknya matahari. Sebagai kombinasi warna dari bilik yang akan dibuat, proses pembuatan bilik yang dilakukan oleh Ajeng beserta keluarganya ini bisa memakan waktu hingga 4 minggu. Dengan waktu penganyaman yang memakan waktu 1-2 minggu untuk ukuran bilik 3 meter x 3 meter dengan harga Rp20.000 per meternya. Kemudian, ada sebagian lagi yang harus direndam di dalam kolam yang berlumpur selama 2 minggu juga. Lalu dijemur lagi selama 1 minggu untuk mendapatkan pelepah yang berwarna hitam. Pak Rohili tidak memperdulikan kondisi kesehatannya. Dia harus menyelesaikan pesanan bilik dari salah satu warga yang harus dia rampungkan karena sudah terlalu lama. Namun pada saat itu, karena kondisi kesehatannya yang belum begitu baik, penyakit reumatiknya kambuh lagi. Pak Rohili akhirnya terjungkal jatuh di antara sampah sisa serutan yang telah menumpuk di tanah.
Alfiani yang kala itu sedang menimba air untuk mandi bapaknya tersentak kaget dan berlari sambil menangis menghampiri bapaknya yang sudah terkulai lemas di tanah. Tak disangka dan tanpa diduga, salah satu warga yang biasa memesan bilik datang untuk mengecek kesehatannya. Amin. Man rehenya saya ke mana yuk? Namun dia tersentak karena melihat Alfiani sedang menangis dan berusaha membuatkan bapaknya. Terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan hamba-Mu untuk menolong Alfiani. Tanpa pikir panjang, warga membopong tubuh Pak Rohili ke atas rumah biliknya.